Ngomong Konoha Wakanda, Anies disemprot PDIP dan Golkar bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan tiba-tiba menyebut kata Konoha dan Wakanda. Kedua kata tersebut disebut Anies saat mengisi pidato di Kuliah Kebangsaan FISIP UI dengan tema, Hendak Kemana Indonesia Kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan, di FISIP UI, Depok, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Menurut Anies kedua kata tersebut sering disebut masyarakat Indonesia untuk menyampaikan kritik tetapi dengan rasa takut. Akhirnya mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan menggunakan kata Konoha dan Wakanda di media sosial. Kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Ya, ini kan fenomena sosial ya, di mana sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain. Yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkannya. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis, yang dia itu ketika mengkritik negaranya dia menggunakan istilah ini, sehingga nggak kena delik, kira-kira begitu ya. Apa itu kemudian bisa langsung ditarik satu garis lurus bahwa itu adalah bukti demokrasi di Indonesia nggak sehat? Ya, saya kira bukan hanya itu saja. Dalam beberapa riset, silakan di googling ya, bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sangat menurun sekali, jauh. Yang ini tentu saja menjadi salah satu gambaran ada kata-kata kesambungan hubungan antara negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi menurut kami ini harusnya menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ketika Pak Jokowi berkuasa ada ketakutan di masyarakat. Ya, karena ini bukan pertama kali ketika beberapa waktu lalu ada namanya kasus Kapten Ruslan Buton, Purnawirawan TNI, yang di grup WhatsApp menyerukan untuk menurunkan Jokowi, langsung dari Mabes Polri mengirimkan pesawat menjemput ke Sulawesi. Bayangin, ada seorang dosen yang dia juga mengkritik Pak Jokowi, digerebek rumahnya oleh polisi. Ada juga Jumhur Hidayat, aktivis pekerja yang juga pernah mendukung Jokowi juga ditangkap. Ada juga namanya Ustazah Kinkin Anida, dan banyak lagi korban-korban yang lainnya, yang itu tentu saja menjadikan ketakutan di masyarakat saat ini. Jadi selain Konoha, Wakanda, indikator demokrasi Indonesia nggak sehat, apalagi versinya Pak Anies, Mas Iqbal? Ya, saya kira ini adalah bahasa satiran ya bagi masyarakat. Dan itu bukan dari Pak Anies. Pak Anies ingin menyampaikan ada fenomena ketakutan yang terjadi di masyarakat saat ini. Padahal dulu ketika kampanye Jokowi versus Prabowo, yang dikhawatirkan begitu adalah Pak Prabowo. Tapi ternyata yang terbukti justru Pak Jokowi. Yang ini tentu saja membuat orang akhirnya malas berkomentar, membuat orang akhirnya malas untuk mengkritik dan lain-lain. Saya ke Mas Joko, bisa nggak kemudian kalau tadi Mas Iqbal katakan penyampaian Pak Anies lewat Wakanda, Konoha adalah refleksi dari demokrasi Indonesia yang nggak sehat? Itu kesimpulan yang terlalu melompat begitu Mbak, kalau kita lihat sebenarnya. Tetapi lepas dari itu ya apa yang disampaikan Pak Anies ya sudahlah kita maknai sebagai kritikan dan masukan, dan itulah bentuk kritikan masukan juga nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita pahami bersama begitu Mbak, bahwa kritik dan masukan itu boleh-boleh saja, tetapi kritik dan masukan itu yang pertama tidak boleh melakukan penghinaan, fitnah dan cacian makian. Yang kedua, kritikan dan masukan itu hendaknya diletakkan bersamaan dengan disampaikan dengan data, fakta, dan realita. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu, realitanya juga tidak seperti itu begitu. Contohnya misalnya kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Bahkan Bapak Presiden juga meminta Bapak Kapolri untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dalam
menindak pelanggaran undang-undang ITE itu, dan itu dilanjutkan oleh Bapak Kapolri meminta kepada jajarannya melalui surat edaran itu agar dalam berbagai hal terkait polemik undang-undang ITE pasal-pasal karet itu polisi melakukan penanganan dengan mengedepankan langkah-langkah yang lebih persuasif begitu, Mbak. Itu yang pertama terkait undang-undang ITE, itu jelas sekali, dan sekarang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Komitmen pemerintah terkait hal itu satu itu. Yang kedua, kita lihat aja dari indikator yang disampaikan oleh oleh Kompas, bagaimana indikator kepuasan publik dalam bidang Polhukam khususnya dalam menjamin warga bebas berpendapat. 1 tahun terakhir ini, Mbak, kepuasannya terus naik loh, Mbak. Dari Oktober 2022 itu 61,9%, kemudian naik terus 75,4% di Oktober. Ini kan menyatakan bahwa situasinya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Kemudian yang ketiga, fakta-faktanya. Kita ada fakta, bagaimana kurang apa kemarin Rocky Gerung itu mencaci maki presiden. Ya juga nggak diapa-apain tuh begitu. Tetapi itu kan harus kita antisipasi karena bisa menimbulkan dampak di akar rumput. Kurang tajam apa Bang Faisal Basri memberikan kritik terhadap permasalahan industrialisasi dan hilirisasi nikel. Yang ada adalah kita ajak komunikasi, dan ketika komunikasi dijelaskan duduk permasalahannya juga Bang Faisal Basri juga bisa menerima. Artinya apa? Dalam kondisi hari ini silahkan memberikan kritik masukan. Kami di kantor staf presiden itu menerima kritik masukan dari berbagai pihak itu tiap hari banyak sekali. Kurang apa orang menyampaikan kritikan dan masukan dalam bentuk aksi demo di depan istana yang setiap hari itu puluhan kelompok memberikan itu, dan itu kita tanggapi dan kita berikan solusi-solusi terhadap kritik dan masukan itu. Tetapi kurang lebih begini, Mbak, intensi kami adalah mari kita bangun demokrasi ini dengan salah satunya mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang boleh memberikan cacian, makian, hinaan, yang akhirnya justru itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan keadaban demokrasi Pancasila yang kita agungkan, yang kita bangun, dan yang itu yang kita ketemukan dari bangsa kita.